kami ada sampai saat ini. Kami datang untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu. Karena kami tahu lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu Kau, Tuhan, hadir di tempat ini memenuhi kami. Satu hal
Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Berserah penuh, katakan lebih lagi, lebih dalam lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Engkaulah
kasih Bapa. Kami mau bersyukur selalu. Kami mau menyembah-Mu selalu. Kami mau lebih dalam lagi memuji Engkau. Karena hanya nama Engkau Tuhan. Hanya nama Yesus yang memikat hati kami. Pastinya kita tambah hari, tambah cinta Yesus, amin. Pastinya juga kalau kita cinta Yesus, kita akan mau memberikan hati kita, memberikan pujian dengan sungguh-sungguh.
penolong hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau penangku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dipersilakan untuk hamba-Nya. Kita akan berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman. Kuasa-Mu yang menguasai kami. Biar kami memiliki hati dan telinga seorang murid, dan kami boleh belajar daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita untuk Bapak Pastor Robi yang putranya kemarin sempat hadir di bumi sebentar lalu berpulang kembali. Besok ibadah pemakamannya. Kita akan mulai ya, saya kasih tema okultisme, atau merdeka dari okultisme. Kita buka dulu di Galatia 5 ayat 1.
Oh harus ya. Oh gitu ya. Ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Bahwa di sini dikatakan di kalimat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sebetulnya kita ini sudah dimerdekakan Kristus. Ada kalau di terjemahan apa ini? Baru ya, terjemahan ILT ya. Di FMD juga maaf. Sekarang kita bebas sebab Kristus yang membebaskan kita. Berdirilah teguh, jangan berubah dan jangan kembali lagi menjadi hukum hamba Taurat. Bapak Ibu pada prinsipnya setiap orang itu Bapak pernah dengar nih di medsos sekarang ini ada namanya kodamnya apa namanya kuda berapi ya, dingklik walik ya, kompor jeblos ya. Kan macam-macam itu lagi laris di medsos ya. Kodam apa ditanya kodamnya apa. Kodam Anda harimau sekerut apa gitu kan. Ada yang bilang korim. Sebetulnya yang orang itu kalau tidak di dalam Kristus itu ada pengasuhnya. Ayo kita coba buka ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Galatia 4 sampai 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian. Berada di bawah perwalian di bawah kekuasaan roh dunia, bad spirit. Dan pengawasan sampai pada saat telah ditentukan oleh Bapa. Demikianlah kita selama kita belum akhir balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Itu yang orang bilang itu bawaan nilai itu. Kita semua ada itu. Tetapi setelah yang dijanjikan itu datang, Roh Kudus kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh itu menggantikan kita, Roh Kudus ini. Roh itu menggantikan kita. Kembali ke Galatia 5 tadi, kebebasan dalam kita. Kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita masih baca tentang kita, horoskop ya, terus apa itu kalau ngadep sana itu istilahnya itu feng shui, sing-sui apa-apa itu ilmu tersembunyi. Makanya bilang okultisme, okul itu apa sih? Okul itu sendiri tersembunyi. Pekerjaannya dilakukan dalam gelap. Itu namanya okultisme. Loh Pak, kalau okul tersembunyi dalam gelap, lampu mati golek senter masuk okultisme enggak? Ya ora. Jenenge wae bayar PLN ya. Dibayar gitu orang ini ya. Bukan okultisme ya. Okultisme adalah perbuatan tersembunyi, perbuatan jahat yang akan dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu bisa disantet? Saya jawab, kalau orang Kristen ya, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam orang itu ada roh Allah. Lalu kenapa ada orang yang bisa disantet? Nah, ini penjelasannya di sini. Saya dulu pernah punya tetangga, rajin ke gereja, gak pernah telat dia.
tapi matinya juga disantet juga. Kenapa? Nah, di sini kita kembali ke Galatia 4 tadi. Galatia 4 sampai 3. Demikian pula kita selama kita belum beribadah, kita masih di bawah. Kita masih takut pada roh dunia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, mungkin apapun yang dilakukan oleh berstaf rohani, tapi Bapak Ibu tidak bisa menjaga hidup dengan benar, Bapak Ibu masih takut pada roh. Saat Bapak disantet, kenapa kena? Roh yang menjaga Bapak itu membuka pintu untuk Bapak kena. Loh kenapa dibuka, Pak? Yo kan koncone dhewe. Tidak ada kerajaan melawan satu kerajaan melawan lain, tidak ada. Kalau ada pertempuran antara roh jahat dengan roh jahat itu hanya drakor aja ya, supaya kelihatan kuat. Di mata manusia aslinya mereka tidak sungguh-sungguh, tidak saling melukai. Jadi kenapa orang Kristen kena santet? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Santet itu datang, roh pengasuh orang itu apakah tahu? Ditutup tidak apa dibuka no pintu. Mari silakan masuk. Belum selesai. Roh jahat itu selalu mendukung roh jahat. Tidak ada roh jahat dengan roh jahat. Kalau ngambil teritorial bisa. Itu namanya teritorial Bapak Ibu. Loh Pak, kalau saya lihat hidup-hidup gimana? Jadi jangan takut. Itu namanya roh teritorial. Itu roh yang paling rendah. Santet itu adalah ilmu paling rendah sekali dari semua ilmu yang ada. Ilmu satanik yang ada itu paling rendah. Santet terus apa itu namanya itu lintri atau apapun itu paling rendah. Melempar kuburan itu paling rendah. Bapak itu tidak akan kena selama Bapak Ibu benar hidup di dalam Tuhan. Ada roh Allah. Ingat perkataan kita adalah hidup kita. Di Amsal Sulaiman katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa sering menggunakannya akan memakan buahnya. Saya kenal seseorang, di gereja puji pada mati misu-misu. Ngomongnya nggak benar. Itu orang-orang seperti itu pasti kena. Kekristenan itu bukan agama, Bapak. Kekristenan itu adalah sikap hidup. Kekristenan itu adalah teladan hidup. Bapak Ibu jika masih ikut adat-adat istiadat, masih ikut ini tinggalkan kita. Kita sudah ikut, kita ikut hukumnya Kristus dan kita bebas. Jangan takut lewat manapun. Karena ada itu orang yang biasa lewat cepat sepi ya, kepel dulu ya, tahan ya. Katanya permisi, kakek saya kuburan, tahan kakek. Kan ada orang-orang kan, dulu saya lihat kurung itu beli sih. Saya bilang loh, kakek lagi kuburan kakek kuburan, tolong wajar. Woi, berisik. Artinya apa? Kita sudah bebas dari hukum dunia itu. Jangan pernah takut. Loh Pak, ada orang yang ditakut, ada orang gini, saya katakan mereka itu tidak bisa membaca isi hati dan isi pikiran kita. Roh jahat tidak bisa. Taunya dari mana? Dari energi, dari aura ya, tahu aura ya. Yang orang itu kalau dilihat dari sisi lain, sisi lain itu kuat aura. Orang yang menangis itu warnanya merah. Orang yang bersedih merah. Orang marah itu juga merah padam. Orang yang bersuka cita itu putih tapi lebih kayak pelangi gitu Pak. Orang ketakutan itu warnanya kayak hitam semua abu-abu. Orang putus asa abu-abu. Itu roh jahat lihat dari situ. Loh Pak kok bisa? Iya saya bilang gini. Saya buka lagi. Orang ada sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu Bapak itu telanjang. Dukun tidak bisa lihat, orang sana itu bisa lihat. Bapak itu telanjang. Betul nggak pakai baju? Telanjang udah. Mereka lihatnya dari situ. Loh kalau di rumah, kalau posisi di rumah Bapak itu naik karena tembok. Jadi apapun yang Bapak itu lakukan di rumah mereka bisa lihat. Tapi kalau orang di dalam Tuhan mereka pakai gaun putih, warna
warna-warni, bukan warna-warni kayak bajunya badut, maksudnya warna-warni kilauannya cahayanya. Rumah Anda itu tertutup, nggak bisa dilihat. Dan di rumah Anda ini seperti ada apa ini? Garis ke langit. Satu garis itu penuh ke rumah. Nah itu kalau malam, itu roh jahat selalu menggok. Ini ya, mereka belok gini. Kalau mereka terus terobos cahaya itu jatuh, bukan. Itu di alam roh seperti itu. Nggak pernah tahu kan. Jadi orang-orang saat ini di mall kalau lihat orang Kristen nggak gampang. Mudo nggak kayak kelambi itu orang Kristen. Walaupun bapak ibu di gereja seminggu 10 kali. Orang yang takut sama Tuhan itu pakai baju. Itu rahasianya mereka bisa lihat. Karena mereka dilatih, mereka dilatih melihat. Jadi mereka bisa membedakan. Dan yang diincar bukan orang yang telanjang itu, tapi orang yang pakai baju. Jadi bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan? Sungguh-sungguh Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah teladan hidup. Siapa di sini baca firman tiap hari? Baca firmannya gimana? Bersuara. Ada tertulis firman, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau di rumah baca firman suara supaya kita dengar. Ojo dalam hati Tuhan kita nggak Tuhan kebatingan. Meneng-meneng ngomong tangisi. Jangan. Kalau baca firman, di rumah saya baca firman kayak anak kecil nggak apa-apa. Saya di rumah baca bersuara. Iman saya timbul. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, dengar, lakukan. Ojo omon-omon tok. Kita harus melakukan. Sing dulu suka bohong, sekarang jangan berbohong. Tutup. Orang Kristen itu rawan terhadap dusta. Rawan sekali. Saya ada kenal teman hamba Tuhan sudah keliling, khotbah di gereja-gereja besar. Bahasanya khotbah di gereja itu gotong royong. Gereja di Semarang Nginden. Tapi saya tahu kehidupan dia karena dia adik rohani saya, anak rohani saya. Dusta tok isinya hidupnya. Dusta semuanya. Untuk apa? Kena itu disantet, kena dia. Kena. Dia dibawa kutub kok. Sampai sekarang dia dibawa kutub. Kenapa? Tidak punya anak. Betul itu, tidak punya anak. Dibawa kutub. Punya anak, gugur. Punya anak, sudah 3 kali punya anak, gugur. Dibawa kutub. Lomba Tuhan terkenal dia. Khotbahnya juga di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di gereja-gereja besar. Bahasanya di Malang, datang di gotong royong itu. Anak rohani saya, cuman ya itu. Karena dia hidupnya penuh dengan dusta, diisi dengan dusta. Suaminya dibohongi, dirinya sendiri pasti dibohongi. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan jauhi hal-hal yang sifatnya magic. Tidak ada sesuatu di sekitar kita itu yang instan. Ingat, iblis selalu mencari kesempatan ke kita. Sekarang kan di medsos lagi rame-rame yang saya sebutkan apa kodam-kodam. Ojo dipreksokno kodamu, tidak percuma. Kodam kita Roh Kudus. Kodam kita Roh Kudus, kodam kita Yesus Kristus. Karena kuasa gelap itu selalu mengincar anak-anak Tuhan tuh. Terutama sekarang di mal-mal ini banyak orang-orang satanik. Bahkan di gereja-gereja besar ada orang satanik. Masuk menyusup. Hati-hati, medsos sekarang sangat gencar sekali. Anda sudah dimerdekakan, Bapak Ibu dan saya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Tapi kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan benar. Jangan main-main. Main-main dengan okultisme. Anak-anak muda biasanya suka buat apa? Jalangkung itu ya. Jangan. Jalangkung itu rohnya tidak pernah pulang. Kan datang tak
dijemput, pulang tak diantar. Saya mau beritahu rahasia, kenapa itu jalangkung bisa gerak sendiri. Roh atau spirit itu tidak bisa gerak kalau dia di benda mati gini. Dia tidak bisa gerak, kecuali itu namanya gejala poltergeist. Namanya gejala poltergeist. Poltergeist itu ada angry, ada kemarahan, bad spirit di dalamnya. Mereka mengumpulkan tenaga dan mereka menggerakkan benda dengan kuat sekali. Itu namanya poltergeist. Tapi kalau benda bergerak gini, menunjuk arah-arah gini, mereka tidak punya kekuatan. Kenapa? Roh, spirit. Spirit itu untuk menggerakkan benda itu punya energi, harus perlu energi yang besar sekali. Perlu energi besar. Apalagi roh itu mewujudkan diri, namanya vortex. Istilahnya vortex. Itu energinya lebih besar lagi. Bapak Ibu dengar, oh itu ono pote-pote, ini baik jemuran. Kalau Bapak Ibu lihat apa-apa, roh itu Bapak Ibu tidak gampang menunjukkan diri. Kayak di film-film itu kelihatan gitu, enggak gampang seperti itu. Kalaupun mereka mewujudkan diri, mensolidkan diri, mereka penuh energi besar sekali. Dan itu energi itu solid itu dinamakan vortex. Mereka itu menampakkan diri entah berupa Mbak Kun atau yang dibungkus permen itu poci. Itu kan orang tapi dibungkus kayak permen kan itu. Cuman enggak ada apa itu warnanya putih polos saja. Itu roh itu memerlukan energi sangat besar itu. Jadi tidak gampang kalau itu mewujudkan diri. Ojo percaya ngono-ngono itu ada. Tidak gampang. Dia juga tidak mau menunjukkan diri sembarangan ke Bapak Ibu kok. Tidak mau sembarangan. Nah, roh ini kalau Bapak Ibu dalam nama Yesus bakar. Kebakar sungguhan roh itu. Terluka dia. Dan dia butuh waktu sekian lama untuk memulihkan kondisi rohnya yang terluka itu. Itu rahasianya di situ. Jadi Bapak Ibu gak usah takut dengan gitu-gitu. Itu roh paling bawah loh itu. Itu roh paling bawah itu yang Bapak Ibu takuti kan. Ono kresek pada ono tikus biar setan ora. Kamar mandi kucuk waduh ono kuntilanak atus ora. Kranie rodok buka ya. Jangan takut, roh itu tidak gampang sebetulnya. Kalau dia mewujudkan diri, dia perlu energi sangat besar. Tidak segampang itu. Nah, kembali lagi jalangkung. Kenapa jalangkung itu mudah menggerakkan benda? Dia pakai energi kita. Pak perhatikan, setiap jalangkung itu menggerakkan, kita selalu pegang bendanya, betul? Tidak pernah kita jarno bolpen atau anu itu ngadep melaku dewi, gak ono. Kita pegang. Lah, roh jahat, bad spirit itu masuk dalam diri kita, menggerakkan benda itu. Dia pakai energi kita tuh jauh lebih mudah. Setan itu pakai energi kita lebih mudah. Bad spirit itu pakai energi kita untuk menggerakkan benda itu. Nunjuk B, A, B, U, babu. Nah. Nunjuk apa lagi A, B, U, abu. Terus kalau dibiarkan, apakah rohnya itu pulang? Tidak pernah. Di mana? Tinggal di dalam orang yang megangi benda itu. Tidak pernah pulang, Anda ditipu. Loh, kenapa Pak gitu? Saya beritahu. Roh jahat, roh jadi udara. Itu kalau ada di luar kita, itu dihajar sama roh yang lebih atasnya. Dia disuruh cari korban lain yang mati seperti dia. Jadi jangan heran pada satu tempat yang kecelakaan, terjadi kecelakaan seperti itu terus. Roh jahat itu selalu begitu, cari korban yang sama. Tapi roh jahat itu bebas dari siksaan kalau dia dapat rumah. Nah, rumah aja dibayangkan rumah-rumah kosong, bukan. Tubuh manusia itu loh rumah yang enak buat dia. Kalau roh jahat itu diam di dalam, bersembunyi dalam tubuh manusia, dia bisa hidup. Apa makanannya? Energi manusia. Makanya kalau orang itu ada roh jahat di dalamnya, kesehatannya berkurang. Ono elorone. Ada aja. Di rumah itu enggak ada damai. Ono masalah. Dan tiap area Bapak Ibu, di okultisme itu ada apa namanya? Batas-batas teritorial.
Jadi Rojat A misalnya mau ke Surabaya, di Lawang itu ada pintu gerbangnya. Saya bisa lihat itu pintu gerbangnya, enggak bisa dia lewat gitu aja. Karena sing jaga juga gede-gede. Apa? Pernah lihat itu loh, raksasa yang depan candi-candi itu, gede itu, Dharmapala itu tuh tinggi itu jaga pintu gerbang itu. Dia enggak bisa lewat gitu aja. Caranya gimana Rojat itu bisa lewat? Numpang di kendaraan, numpang dalam diri manusia. Rojat juga tidak seenaknya kayak di film-film ngedeni, enggak seperti itu. Itu bohong, itu kan rekaan sutradara untuk nakut-nakuti. Bohong semuanya. Saya kalau lihat film itu malah ketawa itu. Dia enggak bisa nyebrang laut. Gimana caranya bisa nyebrang laut? Nyebrang teritorial, nyebrang negara keliling dunia. Numpang di manusia. Bebas enggak digebuki. Roh itu enggak bisa dari Surabaya ke Malang mlebu saena digebuk sama penjaga teritorial. Kalau dia numpang ada kendaraannya, dia boleh free pass. Caranya gimana dia masuk? Ya melalui yang bintang-bintang kita baca itu. Sagittarius. Dino iki jangan berjalan ke utara, jalan ke selatan. Oh tembok, berarti munggah tembok. Iya kan? Ya melalui itu kita ikut adat istiadat. Lewat kuburan amit bah baik, iya, cucuku ditumpangi, Anda sudah dapat kendaraan. Gitu caranya setan masuk. Halus sekali. Makanya di Galatia katakan pertahankan kemerdekaanmu. Gak oleh jedek-jedek. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi diperhambakan dengan hal-hal seperti itu. Mulai sekarang lewat tempat-tempat sepi tidak usah takut. Karena mereka mau memperlihatkan diri ke Bapak Ibu ya wedi, Bapak Ibu ya wedi kan, wedi mau wedi kan ya lucu dah. Sing kono wedi sama ibu, lah ibu wedi ambek poci apa wedine. Lah terus sing diwedeni sapa nek kene? Lucu gitu loh. Lah, poci. Poci itu orangnya dibungkus kayak permen nih loh. Kan lucu, kalau saya lihat gitu malah lucu. Enggak ada variasian kalau dibungkus kayak permen, gak ada sing liyane dah. Model sing rada keren-keren sithik lah. Iya kan? Oh duduk di atas pohon, ngapain lu duduk di atas pohon? Masuk angin kok modon. Sebetulnya mereka itu mau memperlihatkan diri, mau vortek di depan Bapak itu wedi. Takut. Lah Bapak Ibu juga takut sama mereka lah, kan lucu. Malaikat bingung, iki saja sih bener sapa sih iki? Sing kene wedi ambek iku, sing iku wedi ambek iki. Lah apa diwedian lah. Seharusnya Bapak Ibu lewat itu mereka sudah menyingkir loh. Dari jauh Bapak Ibu lewat mereka sudah lihat cahaya. Saya pernah sering melayani pelepasan. Ada seorang yang saya tanya, kamu lihat saya kok takut? Anu kak, enggak tahu, saya itu enggak sadar, tapi kalau lihat kakak itu dari mata, hidung, telinga, mulut itu keluar api. Keluar api. Terus kulit itu kayak kebakar gitu loh. Kulit saya itu kayak kebakar gitu. Itu yang dia lihat, setan itu setan wedi. Sekarang bayangkan kalau ibu ditakuti setan, terus ibu dewe wedi ambek setan. Kan ya lucu. Jangan ya Dik ya. Iya. Lewat kuburan ojo wedi. Lewat tempat sepi jangan takut.
Lebih takutlah kalau Bapak Ibu kehabisan bensin atau ban bocor. Ya nonton kesel lah. Kesel. Gitu loh. Jadi mulai sekarang nggak boleh takut dengan gitu-gitu. Sentak aja. Perkataan kita penuh kuasa loh. Aku tahu kamu. Pergi kamu dalam nama Yesus. Pergi loh dia. Pergi loh, kebakar loh dia. Bakar kamu. Loh Pak jauh, itu kerjaan roh. Ingat, di dunia roh itu tidak terbatas tempat dan waktu. Jadi dia berdiri di sana, kita di sini, bakar dalam nama Yesus, kebakar ya. Kebakar. Perkataan kita penuh kuasa. Seharusnya kita yang ditakuti mereka. Dan memang kita ditakuti mereka loh. Kita ini ditakuti sama mereka. Bukan kita juga takut mereka. Jangan takut, cuma muka bosok loh. Anggap aja ndelok kesemek bosok lah wis dah. Anggap aja ndelok nongko bosok loh. Biasa mukanya. Paling motor hilang sija lah, motor hilang sija ke boneka lah wis dah. Iya kan? Paling gak ada kepalanya alas. Gak ada kepalanya kok dibedeni. Golekno kepalanya ndas main dile. Tak golekno yuk. Ganti waktu ah. Pak kok gitu ya? Soalnya saya bisa lihat barang-barang gitu. Saya tambah lucu lihat gitu loh. Wong saya sing lihat, ngapain kamu? Takut mereka lari. Kadang saya lihat lewat kuburan, lihat ada yang di pohon jauh. Hei, gitu kan. Lari mereka. Masih bilang hei. Padahal ayo kenalan. Nah gini kan, ya sudah mau dia kenalan. Jijik lihat kita itu. Gilo lihat kita itu. Lah kok kita gilo sama mereka ya kualik lah. Jadi mulai saat ini pastikan jangan takut dengan hal gitu. Firman Tuhan katakan, lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Jangan takut lagi. Lek lampu mati ndak usah teriak-teriak. Cari skakel diurupnya cetek ngono lho. Aja bengok-bengok. Aduh, setan. Aja. Malah diceluki. Aja. Setane bingung ki opo sih? Lah aku diambek kamu celuki aku lek perkara kon niku. Jangan, ya. Jangan Dik ya. Iya. Pastikan dalam hati Anda bahwa tidak ada yang perlu Anda takuti. Kuasa-kuasa gelap. Kalau diancam, tak santet kamu, jangan pernah takut. Aku wis ping 1000 lebih diancam. Mulai dukun sampai kiai. Tak santet kamu tak bilang. Santetan. Lek perlu janjian kita, jangan kancamu kabeh santet bareng-bareng. Iya. Nggak ada yang bisa nyantet. Pernah terakhir saya disantet sama orang sewa nggak terima karena suaminya ikut Kristen. Ini pejabat. Dia sewa dukun karena orang Bali. Sewa dukun kuat di Bali. Ini dukun perempuan, katanya kalau salaman sama orang mati. Dia nyebrang di Banyuwangi, dia santet saya. Nggak kena gentengku, abruk. Jadi rumahku growong. Rugi aku. Saya nggak tahunya itu pagi, malam gluak saya lihat. Tak pikir opo gitu. Saya keluar jam 8, loh sudah pulang itu genteng saya hancur. Ya itu kalau Tuhan tidak pelihara, gepeng ini genteng gede-gede ceblok kabel. Itu plafon itu gantung tok loh itu. Gak jebol. Percaya, tidak ada satupun bisa kena kita. Ayo tak kasih ayatnya. Pernah baca kan? Pernah baca enggak? Payah ya. Bilangan 23 yuk. Ingat, firman Tuhan itu skep, tahu skep ya? Skepnya Tuhan, surat keputusan. Dan Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ngerti maksudnya ya? Tuhan tidak bisa bohong. Oh enggak, kapan aku ngomong? Ora. Gitu loh. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ayo dibaca. Bilangan 23. Ini skepnya Tuhan. Oh iya. Karo aku. Yo. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ini siapa? Kita keturunan
ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Tuhan. Luar biasa enggak? Kita enggak bisa disantet, enggak bisa ditenung. Jadi ojo wedi, gak iso dilintrik, "Pak, saya disantet." Gak iso. Enggak akan kena. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Gak akan kena. Asal enggak akan kena. Jangan takut. Di model dukun, model apa, saya wis berkali-kali konfrontasi dengan namanya dukun, tapi mereka yang mati. Cuman hantam balik dalam nama Yesus, mati dia. Termasuk dukun yang itu yang ngajurkan rumah saya itu gak terima, aku tak parani. Konfrontasi di udara, mati dia. Mati cuman berbekal dalam nama Yesus, bakar dengan api, mati dia. Segampang itu, iya. Kenapa? Nama Yesus itu nama yang berkuasa loh. Loh, Tuhan itu menciptakan pakai nama Yesus loh. Firman Tuhan kata Yohanes di Yohanes ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Diulang lagi, ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Allah Bapa itu keluar firman. Lah firman yang menjadi manusia ini loh, yang dijadikan tubuh, dikasih nama Yesus ini loh. Nama Yesus itu berkuasa loh. Nggak percaya, bukaan Yohanes. Dikatakan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, "Aku telah menjaga mereka dengan namamu, nama yang kau berikan kepadaku." Siapa itu? Yesus. Berarti Bapak namanya? Itu Yesus yang berdoa loh. Aku, buka Yohanes 17 pasal, wocon kabeh. "Aku telah menjaga mereka dengan namamu, nama yang kau berikan kepadaku." Siapa itu? Yesus. Jadi nama Yesus sangat berkuasa. Jangan lagi takut dengan hal gitu. Bapak Ibu ngomong dalam nama Yesus, bakar, kebakar. Ucapan kita itu berkuasa loh. Berkuasa. Shalom. Mari silakan. Yohanes 17 tadi. Ceritanya ini seperti ini loh. Coba dibuka Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Nah, karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagimu." Jadi Bapak itu mengutus Yesus, Bapak menyediakan tubuh bagi Yesus. Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 4. Firman yang keluar dari Bapak itu menjadi manusia ini. Engkau menyediakan tubuh. Sekarang kita buka Yohanes ya. Yohanes. Yohanes 17 ayat 12. Supaya Bapak tahu siapa itu Yesus. Ya. Oke. Selama aku bersama mereka, yang ngomong selama aku bersama mereka ini siapa? Aku ini.
Aku ini siapa? Yesus ini. Selama aku bersama mereka, ini Yesus ceritakan berdoa di Taman Getsemani ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namanya siapa? Namanya Bapak. Yesus kan ngomong sama Bapak ini. Namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan. Yang berdoa ini siapa sih sebetulnya? Yesus, berarti Bapak namanya Yesus. Ayatnya ngomong sendiri loh, Alkitab di apa jariku loh. Ini Alkitab yang ngomong loh. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani ngomong sama Bapak, aku telah menjaga mereka dengan namamu. Nama yang kau berikan kepadaku. Berarti nama Yesus itu sangat berkuasa, namanya Bapak itu Yesus. Jadi jangan lagi mikir kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus toh. Itu Bapak juga muncul, Roh Kudus juga ada. Tahu ya, Allah itu namanya Yesus. Itu firman Tuhan yang ngomong, duduk aku sih ngomong loh. Dan mulai sekarang berjanji sama diri sendiri masing-masing, jangan pernah takut dengan kuasa gelap. Lawan. Pak, kalau masak rumah angker, bersihkan. Pak, kalau rumah saya angker, angkat tangan. Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan roh jahat atas rumah ini, keluar kamu. Di rumah ini sekarang ada manajemen baru, ada pemerintahan baru, pemerintahan Yesus Kristus. Pemerintahan selain daripada Yesus Kristus, keluar kamu. Keluar. Dengan begitu atmosfer Bapak Ibu rumahnya bersih. Makanya kalau orang bersyukur itu atmosfernya bersih. Bapak Ibu bersungut terus, itu kotor atmosfer rumahnya. Makanya firman bersyukurlah dalam segala perkara. Karena dengan bersyukur itu kita membuka berkat. Rumah itu seperti ada cahaya sampai ke langit. Saya kalau lihat rumah orang percaya, itu rumahnya itu kayak ada cahaya dari rumah itu sampai ke langit, sampai ke atas. Tapi kalau orang nggak percaya, rumahnya nggak ada temboknya, perabotnya kelihatan semua di dalam, orangnya juga mudo, kabeh, telanjang semua, nggak pakai baju. Orang itu juga banyak masuk gereja nggak pakai baju, banyak. Bisa lihat bisa, tapi kamu nggak delok wong-wong nggak karu-karuan. Lah kadang gereja aku delok wong-wong mudo, ya kurang kerjaan aku lah jenenge. Iya kan, bukan. Jangan mikir gitu, lo Pak bisa lihat terus lihat terus ngapain? Lah kurang kerjaan itu namanya ya. Iya kan? Ya ojo lah Dek, ya jangan ya Dek ya, jangan ya. Tak boleh ya. Jadi Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada yang menjaga Bapak Ibu, rumah juga ada yang menjaga. Dan jangan takut lagi dengan kuasa-kuasa gelap. Tidak ada segala sesuatu bisa membahayakan Bapak Ibu, apapun itu. Satu lagi, Mazmur 121. Mulai ayat 1 ya. Oke. Ini adalah skep Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin berbohong. Oh, gak ono ya. Mazmur 121, satu pasal. Satu pasal semua. Ya. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Next. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pernyataan manusia. Next. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan ini janji Tuhan loh ya. Tuhan tidak akan terlelap menjaga kita. Lanjut. Sesungguhnya ia tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Next. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Next. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Next. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Pak lek kepleset,
ya gak apa-apa, pokoknya gak mati gitu loh, gak sampai mehong gitu loh. Iya kan? Nggak ada orang Kristen sungguh-sungguh itu mehong di jalan, apalagi kegencet ban truk, kan nggak ada cerita itu. Anak Tuhan itu selalu baik-baik saja, matinya pun baik-baik. Anak Tuhan bisa kecelakaan, bisa, tapi gak mati. Bisa mungkin mobilnya hancur, bisa, tapi orangnya sih selamat. Ya, ia akan menjaga, ini janji Tuhan loh. Next. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai, ini janji Tuhan loh ini. Bukan janji manusia, saya yang janji hari ini iya, meneh gurung tentu iya. Iya, lek Tuhan janji hari ini iya, selama-lamanya iya. Next. Oh entek ya? Oh iya. Ya. Di sini bahasanya Tuhan mempunyai janji yang luar biasa. Pegang janji ini. Tuhan jadi menjamin aman. Saya selalu megang janji ini. Aman hidup kita. Kenapa? Karena kita pegang janjinya Tuhan. Di Alkitab sudah 55.000 janji loh ya. 55.000 janji, berapa janji kita mau ambil? Pegang itu. Kalau kita memegang janji Tuhan, kita percaya kita mendapatkan. Tapi kita, ya enggak, enggak. Iya, enggak. Kita tidak akan dapat apa-apa. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Pegang janji Tuhan. Tuhan akan menjaga kita keluar masuk, bahkan dalam hal kecelakaan dia akan menjaga nyawa kita. Pak, berarti gak iso kecelakaan? Iso. Lek gak diramut kendaraane, reme blong, ya nubruk bakul bakso. Iya kan, ya repot bakul bakso ini, ya repot, kita ya repot ngijoli lah. Tapi kita tidak mati, nyawa kita tetap terjaga. Dahsyat kan? Penjagaan Tuhan itu sempurna terhadap kuasa gelap, juga terhadap kehidupan sehari-hari. Berani ya sekarang, kalau lewat tempat sepi berani ya, gak bengok-bengok ya. Ora ono apa-apa melayu. Ora ono apa-apa lapo melayu. Iya kan, saya sering lihat itu. Kadang lewat tempat sepi itu, perempuan lari di, wah, ono apa bu? Oh gak, ono wedi pak lho, wedi ono gak ono apa-apa. Oh cuma ada pohon-pohon nama kuburan, tok lho orang teriak-teriak. Malah orang yang lagi tidur keganggu, woi berisik, lagi tidur, jangan bengak-bengak. Hanya repot. Takut nanti yang sana bunyi ya kan? Iya. Nggak usah teriak-teriak lagi. Lewat kuburan nggak usah bilang. Misi mbah, mau jawab. Ayo. Pasti pipis di tempat itu. Ayo pas gue ini sudah kencing di tempat. Lu sih jawab. Lewat aja biasa gitu loh. Nggak usah takut dengan hal gitu. Di rumah angker pun nggak usah takut. Usir. Pasti keluar. Oke, Bapak Ibu. Oke, Tuhan berkati. Saya serahkan ke Pastor Robi. Ya, terima kasih Pastor Dave. Yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, wah, luar biasa Saudara. Hari ini sibuk luar biasa. Biasanya ada seorang penolong bagi saya. Tapi penolong saya sedang di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi saya tadi ini wah luar biasa ya pokoknya yang ibadah jam pertama pelayan-pelayan Tuhan ini tahu semua. Tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan datang di tempat ini. Amin. Hadirat Tuhan sungguh nyata. Hadirat Tuhan sungguh menjamah setiap kita tadi waktu pujian penyembahan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Kunci apa? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tanganmu, katakan semua baik, semua
baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, Kau baik, katakan Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, kita masih punya waktu saudara untuk menyembah Tuhan. Ayo pergunakan waktu ini untuk nyembah Tuhan. Kita masih punya banyak waktu saudara. Biar kehadiranmu di tempat ini boleh dilawat, boleh dijamah oleh Tuhan. Engkau yang saat ini datang dengan masalah, engkau yang saat ini datang dengan keluh kesah, hari-harimu mungkin tidak baik menurutmu. Ayo nyembah Tuhan, biarlah Tuhan boleh mengubahkan hidupmu saat ini juga. Ayo minta, doa, minta. Oh ramaya syakara bakara labakara lamara labara 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 labara. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami. Oh haleluya. Oh oh
Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau indah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu. Rancangan-Mu penuh damai. Yuk, lebih keras lagi katakan. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara sendiri katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari saudara saat ini mengalami pergumulan hidup. Setiap masing-masing dari kita memiliki permasalahan hidup. Namun satu hal yang pasti, biarlah saat ini boleh kita serahkan semua itu pada kaki Yesus. Saudara yang butuh didoakan saat ini, boleh angkat tanganmu, tangan kanan ke atas, tangan kirimu di dada. Seperti Yesus bertanya pada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Hai perempuan, apakah ada orang yang menghukummu? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena Yesus pengen tahu dari pengakuan mulut wanita itu sendiri. Yesus tidak pernah menghukum kita. Yesus tidak pernah menghukum engkau. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Yang seringkali menghukum diri kita itu adalah ucapan kita sendiri. Mulai saat ini, Yesus bertanya, siapa dari kalian yang ada masalah? Angkat tanganmu. Serahkan masalahmu pada tangan Yesus. Wanita yang kedapatan berzina, saudara, jika dia berada di tangan ahli-ahli Taurat, pastilah dia akan mati. Karena dia tidak ada celah untuk selamat dari hukum Taurat. Tetapi beruntung wanita ini jatuh di tangan Yesus, sehingga dia beroleh kemerdekaan. Saudara, biarlah dari setiap kita di saat ini mengalami kemerdekaan. Hatimu diperdekakan. Ikatanmu terlepas dalam nama Yesus. Ayo angkat tangan. Jangan malu. Semua tutup mata.
Nggak ada yang tolak-toleh, semua tutup mata. Yang mau didoakan angkat tangan kanan. Taruh tangan kirimu di dada. Saya minta Pastor Dev doakan. Saudara tetap di bangku saja, biar Pastor Dev yang mendoakan. Oh Ramaya Syakara Bakara Lama sambil engkau berdoa. Jangan berdiam diri. Engkau di sini untuk beribadah. Ayo, jangan berdiam diri. Sembah, sembah. Ayo, yang belum bisa berbahasa roh katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Engkau di sini bukan untuk berdiam diri. Engkau di sini untuk bertemu dengan Tuhan. Ayo, ucapkan, deklarkan, deklarasikan. Oh Ramaya Syakara Bakara Labara 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 Labara. Oh Ramaya Syakara Labara 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 biarlah imanmu menjadi kuat. Selepas dari ibadah ini engkau menjadi kuat. Engkau menjadi pengharapan. Engkau memiliki pengharapan. Oh Ramaya Syakara Syakara Bakara Labara 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 Ora Labara 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 Syakira Labara Ora Ramaya Syakara Bakara Labara 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 Engkau menjadi kuat, 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 kuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh. Ku kagum hormat akan hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kami percaya, kami hadir di tempat ini, kami sudah dimerdekakan. Kami sudah menerima jawaban daripada Tuhan sendiri. Kami bahagia bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami beruntung beribadah di tempat ini, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah melayani, Pastor Dev, biarlah Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Engkau juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani di tempat ini. Tuhan yang membalas 100 kali lipat ganda. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Berkati apa yang didoakan Tuhan dengar. Kami bersyukur, kami mengucap syukur terima kasih. Dan bila mana sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, apa yang kami miliki, kami mau memberi dengan sukacita, biar nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu. Untuk ibadah jam 1 siang, Pastor Dev bisa melayani kembali. Bisa ya? Oke, jam 1 siang kita lanjut membahas tentang okultisme. Nanti Pastor Dev akan kembali melayani kita jam 1 siang. Jam 4 sore nanti saya akan memberitakan firman jam 4 sore. Kalau Tuhan suruh nanti akan saya beritakan ya.
Ya ini dadakan tadi juga jam 1, suruh hambaku. Ya udah, saya ngomong. Saya baru sini. Saya kan nggak pernah ngomong ya sebelumnya. Tapi Tuhan arah, ya udah. Nanti jam 4 kalau Tuhan suruh lain ya silahkan. Ya. Kita di sini seperti gereja mula-mula Bapak Ibu. Ya, zaman itu free. Kita ini keluarga. Kita ini bukan anggota gereja atau anggota. Kita ini keluarga JPM. JPM, Jesus People Ministry. Kita semua ini keluarga, ya. Jangan ada sungkan gitu. Lalu minggu depan Nixon Top ada pengumuman minggu depan Jacob. Minggu depan tanggal awal September, 1 September kita akan dilayani oleh Pastor Nixon Topa. Wah, ini juga bagus ya, spesialisnya sendiri-sendiri. Kalau Pastor Dev kan okultisme, kalau Pastor Nixon Topa ini tentang pemulihan hati Bapak. Ini bagus ya, jangan dilewatkan, bener ini bagus. Susah saya ngundang Pastor Nixon, karena apa? Biasanya beliau ini pelayanan di Toraja sampai ke Malaysia, susah bener. Jadi minggu depan jam 11 dan jam 1 itu ada Pastor Nixon Topa melayani. Beliau di Surabaya, kita jemput ke Malang. Lalu sorenya akan saya layani. Lalu Bapak Ibu sekedar menginformasikan, kalau Bapak Ibu mau memberi perpuluhan, bisa minggu depan Bapak Ibu ambil amplop di depan, nanti kita doakan sama-sama. Karena kemarin saya ditegur juga sama beberapa teman-teman yang sore yang hadir ya, dibilang, Pak katanya mau didoakan, akhirnya saya doakan pribadi. Enggak, ya udah, kalau mau nanti kita doakan secara umum. Waktu memberi persembahan sekalian tak doakan semua, ditumpang tangan. Itu. Jadi minggu depan kalau Bapak Ibu mau memberi silakan. Nanti kita doakan. Amplop ada di depan, silakan diambil. Lalu Bapak Ibu yang belum mengisi form anggota keluarga JPM, silakan mengisi, ada form di depan, disediakan juga ballpoint. Bapak Ibu tinggal mengisi nama lengkap, alamat, nomor handphone. Cuma itu saja, sama tanggal lahir. Bapak Ibu bisa ngisi, itu tujuannya apa sih? Nanti kalau Bapak Ibu ulang tahun, kita ini dari sini nih, dari panitia ini, dari apa ya? Dari pengerja ini bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Biar kita ini bisa saling berbagi kasih gitu Bapak Ibu. Biar nggak cuek-cuekan ya toh. Mosok kita keluarga cuek-cuekan, enggak boleh. Jadi biarlah kita boleh saling komunikasi, menjalin hubungan seperti itu. Jangan lupa minggu depan kita tetap di tempat ini. Kalau tidak ada perubahan tetap di tempat ini, tetapi kalau ada perubahan nanti update lewat WhatsApp. Bapak Ibu perhatikan ibadahnya di mana ya, di mana nanti Bapak Ibu perhatikan. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, ramaikan. Ya, setiap ibadah itu ramaikan. Puji Tuhan jam 11 rame. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ya, nanti mulai Oktober saya umumkan juga, mulai dari sekarang, mulai Oktober kita akan ada yang khusus jam 11 ya. Khusus jam 11 akan ada semi pengajaran Alkitab. Kalau Oktober nanti akan membahas tentang keuangan. Kita belajar tentang keuangan, mengelola keuangan. Jadi selama minggu pertama bulan Oktober, minggu 2, minggu ketiga, minggu keempat itu kita belajar seri. Jadi itu seri. Teman-teman yang mungkin belum tahu cara mengelola keuangan secara Alkitab. Nah, ini secara Alkitab loh. Secara Alkitab. Kalau secara teori-teori lainnya kan banyak ya di Gramedia. Tapi kalau secara Alkitab ini kan jarang dikupasnya. Nah, bahkan di Alkitab itu juga ada kata-kata ini, hendaklah kamu meletakkan uangmu di niaga. Benar ya Pak Ivan ya? Itu di niaga. Niaga itu kan bisa apa? Saham, obligasi segala macam, betul ya? Kalau nggak salah ya. Itu ada ternyata di Alkitab. Loh, mosok Pak? Ada bener. Nggak percaya? Tungguin Oktober nanti. Oktober ya, sabar ya. Nanti jadi setiap jam 11 akan saya buat semi pendalaman Alkitab berseri. Kalau pukul jam 4 sorenya seperti biasa itu untuk kesembuhan, untuk mendoakan kesembuhan rohani ya. Saya rasa nggak ada lagi pengumuman lain, kita bangkit berdiri. Saya minta puji F Pak Semi, luar biasa. Pak Semi, Pak Lexi, Pak Rio, Pak Rudi ini melayani luar biasa. Bulani, teman-teman, Jacob, Andi ini juga melayani luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yuk. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana. Yuk tepuk tangan yuk. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku,
Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku, saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari gereja mana, dan dari gereja mana, asal kau berdiri, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku, saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk, tunjuk, ayo. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, pandang ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sekali lagi, lebih mantap ya. Yuk, ku kasih. Ayolah, pakai gerakan, ayo. Gak usah sungkan-sungkan, ayo. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, senyum. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya ini baru kemarin anak saya lahir. Tapi di hari yang sama juga anak saya dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang mau ikut besok bukan persemayaman ya, langsung pemakaman, bisa langsung saja ke Sukun jam 10. Kenapa kok nggak disemayamkan Pak? Karena saya ini tahu Bapak Ibu ada yang jauh, Senin itu juga hari kerja, saya nggak mau ngerepoti orang. Jadi saat ini anak saya sedang di cold storage, sedang di ice ya, supaya nggak bau. Senin langsung ditutup peti, langsung dibawa ke Sukun. Jadi Bapak Ibu nggak usah bawa apa-apa. Kalau mau datang aja. Tapi kalau enggak pun doa wis gak apa-apa. Ya, bantu dukungan doa, Tuhan yang berkati Bapak Ibu. Amin. Yuk kita tutup ibadah ini dengan mendekapkan kedua tangan kita di dada, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaanmu, menyertai keluargamu, menyertai anakmu, cucumu, bahkan cicitmu. Diberkati Tuhan luar biasa. Kesehatanmu diberkati, pelayananmu diberkati, diperlebar. Terimalah berkat ini mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan
Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kasihi kau. Amin. Yuk.